Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day. Kali ini polemik isu ijazah Pak Jokowi semakin panas. Bahkan sudah mulai nyerempet indikasi adu fisik. Waduh. Ini semakin seru, semakin sensitif, dan tentu saja semakin panas karena melibatkan sebuah pertempuran statement yang sangat-sangat dahsyat sekali. Bahkan rekan-rekan, kalau kita perhatikan kini mulai banyak gerakan aksi massa, desakan penangkapan, desakan penahanan para pembuat gaduh dan para tersangka tersebut. Dan ini benar-benar dirasa wajar sekali mengingat kita masih menyaksikan kegaduhan demi kegaduhan, perdebatan demi perdebatan. Padahal yang dipersoalkan sudah terbukti asli. Lantas apalagi yang mau dicari? Lantas apalagi yang mau dikejar? Maka dari itu kita akan melihat bagaimana babak baru dari isu ijazah Pak Jokowi yang tentu saja ini semakin panas dan bahkan ada nyerempet adu fisik. Waduh panas nih. Ayo kita analisa bersama. UGM bilang asli, kita yang keluarkan, selesai cerita. Lu ngapain, bos? Jadi kalau kita Lu nyari penyakit. Dan lu ngajak-ngajak perang tersebut berarti kamu tidak menginginkan kedamaian buat klienmu. Artinya apa? Artinya Anda ini membawa klien Anda ke persidangan untuk diadili. Inilah detik-detik Roy Suryo kalah debat dengan Prof. Firman. Bukan kalah teriak, tapi kalah paham hukum. Prof. Firman bicara proses, aturan, dan fakta hukum. Roy Suryo muter di opini dan asumsi lama. Dan netizen langsung sadar, wajah cengar-cengir itu bukan santai, tapi panik. Senyum orang yang tahu argumennya ambruk. Debat ini membuktikan satu hal. Teriak kencang. UGM mengatakan bahwa ijazah itu benar. Selesai, bagi saya loh ya. Iya. Gitu. Tapi kan Sekarang kalau digoreng-goreng dan lain sebagainya, ini kan yang menjadi bahkan masalah. saya melihat saya tidak tahu ini ada upaya malah meruntuhkan UGM jadinya kan, seolah-olah keterangan yang diberikan oleh UGM tidak lengkap lah, Iya. dokumentasinya aneh lah. Tapi itu kita sudah diskusi tentang itu udah sangat panjang. Yang lelah udah juga. Iya udah. Karena kan di situ-situ terus kan. Ya, puter-puter itu juga. Nah, yang lebih dinamis mungkin sekarang adalah reaksi publik dan terutama reaksi pihak Roy Suryo CS atas pertemuan Bang Egy. Karena ini ada selalu Dan DHL, dua dong. dan DHL. Selalu ada yang baru nih. Selalu ada yang baru. Kalau Om sendiri melihat ini dulu kan tuduhan dari pihak Roy adalah ini bagian dari pecah politik adu dombanya Solo. Ya. Kenapa politik adu domba? Karena Bang Egy dibujuk-bujuk ke sana untuk berdamai. Lalu dari 5 kenapa cuma 2? Kalau Om Suhadi melihat ini tuduhan adu domba ini, bagaimana pendapat Pak Suhadi? Kalau muaranya dari Solo dulu, itu juga kan harusnya nggak benar. Ya. Karena kenapa? Saya kan tahu dari awal nih kejadian ini tahu bahwa akan ada semacam rekonsiliasi, ada semacam ajakan untuk berdamai. Saya kan juga kebetulan satu gerbong dengan yang namanya Bang Darbijal. Karena yang mempelopori pertemuan-pertemuan tersebut kan beliau. Dan waktu diceritakan ya, itu kan sebetulnya pada konteks bukan untuk berdamai yang sifatnya itu memang ada ajakan atau permintaan dan sebagainya, bukan. Tetapi ada satu keadaan sakit. Bang Egy lagi sakit, mau berobat ke luar negeri, tapi gak bisa karena statusnya dicekal. Ya, bermula kan dari sana gitu ya. Nah terus kemudian diminta ya kepada Bang Darbijal nih, kebetulan teman saya, itu bagaimana untuk mengatasi ini gitu. Akhirnya ada komunikasi yang terjalin ya dari Bang Darbijal kepada Pak Jokowi ya terhadap keadaan-keadaan yang memang mengkhawatirkan bagi Bang Egy gitu. Nah kemudian dari keadaan-keadaan tersebut Gayung bersambut kan akhirnya difasilitasi pertemuan ini gitu kan ya. Malah pada waktu pertemuan pun memang itu ada kata-kata saya tidak minta maaf loh, saya tidak akan mengajukan permohonan maaf. Dan Pak Jokowi kan nggak mempermasalahkan itu. Tetapi apa yang dimauin oleh Pak Jokowi kala itu kan kesehatan. Bagaimana bisa berobat, bagaimana orang yang lagi sakit ini mendapat suatu perhatian khusus, ya, mendapatkan suatu kebebasan. Karena memang statusnya dicekal, nggak bisa kalau berobat keluar negeri kan itu kan.
Nah, untuk mengatasi seperti itu, jalan satu-satunya adalah apa yang harus ditempuh? Perkara yang ada di Polda tentunya kan harus dihentikan. Khusus untuk Bang Egy dan DHL. Itu. Awal ceritanya tuh seperti itu. Jadi bukan ujuk-ujuk ada ajakan dari Solo ya atau dari Pak Jokowi, bukan seperti itu, bukan. Udah berkali-kali juga Bang Egy mengatakan, saya sakit, saya perlu berobat dan saya harus bebas dari cekal. Nah, jalan itulah yang akhirnya didiskusikan. Kalau memang maunya seperti itu, harus ada RJ. Kan nggak bisa sekonyong-konyong, kemudian orang sakit, kemudian penyidik membebaskan dan lain sebagainya. Kan nggak bisa sebegitu. Apalagi pemberlakuan KUHP baru ini, ya itu kan sudah menjadi domain dalam perkara ini juga. Ya, KUHP yang baru loh ya, bukan KUHP yang lama. Nah, di dalam KUHP yang baru, itu kan jelas ya, di dalam pasal-pasalnya itu diterangkan bahwa untuk mencapai bagaimana adanya kebebasan atau orang dinyatakan tidak bersalah atau orang nggak perlu lagi diadili, itu jalan satu-satunya adalah RJ, ya, restoratif justice. Itu yang harusnya ditempuh. Nah, karena keadaan-keadaan seperti itu disepakati oleh Bang Egy, ya udah kalau gitu saya RJ dan lain sebagainya untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian ya, atas keadaan-keadaan yang memang harus ditempuh seperti RJ ini ya, kemudian di follow up kemana? Ke Polda kan, dalam persoalan ini. Polda menyikapi laporan tersebut dan malah dari informasi yang saya dapat, ini yang sebetulnya juga getol untuk menyelesaikan masalah ini dari pihak Pak Jokowinya, gitu kan, supaya Pak Egy Sujana itu bisa bebas, bisa berobat. Itu yang terpikir, yang saya lihat di pemikirannya Pak Jokowi itu seperti itu. Jadi bukan karena ajakan, ini salah besar kalau ada seperti parameter berpikir seperti itu ya. Nah, terus kemudian RJ itu sendiri kan harus ditempuh berdasarkan kesepakatan, berdasarkan permintaan. Nah, dengan adanya kesepakatan dan adanya permintaan yang sudah disepakati dari kedua belah pihak, dan polisi penyidik di Polda Metro ini juga sudah memang menerima kesepakatan tersebut, dikeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Juga kan nggak bisa sampai di situ. Kalau nggak salah SP3 itu hari Jumat ya. Nah, Jumat itu kan besoknya hari libur. Karena di dalam undang-undang KUHP yang baru ya, berkaitan dengan aturan RJ, itu harus 3 hari setelah adanya SP3 itu harus diajukan permohonan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat. Ketua Pengadilan Negeri setempat ini siapa dalam kaitan ini? Yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karena wilayah hukum Polda Metro itu ada di Berarti itu sudah diajukan? Sudah diajukan. Oh, berarti clear sudah ya. Jadi kan kalau kita lihat, saya bilang tadi kan Jumat, Sabtu, Minggu kan bukan hari kerja. Ini kan nggak bisa dihitung. Kapan dihitungnya? Menurut undang-undang ya, berarti dihitungnya dari Senin, Selasa, Rabu. 3 harinya di situ, gitu kan? Ya saya yakin ini udah selesai, udah bebas, udah dapat penetapan dari pengadilan. Artinya sudah clear SP3 ini gitu. Oke. Kalau mereka bilang cacat karena tergesa-gesa dan belum ada perintah dari pengadilan, itu nggak benar ya Om? Nah ini gini ya, RJ yang sekarang ini kan berbeda dengan RJ yang dulu. RJ yang sekarang ya, itu betul-betul ada penempatan rambu-rambu hukumnya ya. Itu di pasal 79 sampai 88 ya. Itu mengatur RJ dari tingkat penyelidikan, dari tingkat penyidikan, dari tingkat penuntutan ya di kejaksaan, dan dari tingkat pengadilan dalam tahap persidangan. Jadi ada 3 nih, ada 3 termin kerja yang bisa dikerjakan gitu. Nah, kalau dikatakan bahwa RJ itu berkaitan dengan masalah-masalah belum ada Perintah putusan pengadilan dan sebagainya, itu salah besar. Di mana? Makanya baca dulu, saya jelasin ya. Baca pasal 79 sampai 88 ya, KUHP yang baru. Itu jelas kok. Tingkat yang bisa ditempuh untuk RJ ya, itu ada 3 tingkatan. Di tingkat penyelidikan dan penyidikan, di tingkat penuntutan, dan di tingkat pengadilan. Ya, kalau di tingkat pengadilan berkaitan dengan masalah RJ ya, itu memang ada suatu ketentuan
bahwa nanti harus ada PP, ya. Penyelesaiannya itu harus ada PP. Tapi kan sekarang memang belum terjadi hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi kalau berkaitan dengan RJ yang dilakukan di tingkat penyidikan, ya seperti yang dilakukan oleh Bang Egi, itu cukup dari penyidik, ya, mengeluarkan surat SP3, kemudian SP3 itu disahkan oleh penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selesai. Beda RJ yang dulu, ya RJ yang dulu, ini juga saya kasih tahu, yang namanya RJ itu bentuknya kesepakatan, itu kan sebetulnya awalnya ya dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan masalah RJ, ya. Nah RJ itu ya atau restoratif justice itu adalah suatu kesepakatan dari kedua belah pihak, pelapor dan terlapor, ya. Bagaimana perkara ini diselesaikan, nggak sampai ke persidangan, nggak sampai ada vonis dan lain sebagainya, cukup diselesaikan di tingkat penyidikan. Itu masuk non litigasi itu ya? Itu udah litigasi sebetulnya. Litigasi ya? Litigasi, karena kan yang namanya sudah berperkara tetap masuknya di litigasi. Nah terus saya jelasin lagi, ini berkaitan dengan RJ yang dulu. Kalau RJ yang dulu ada kesepakatan, ya, terus kesepakatan, ya, yang pernah saya alami itu harus dalam bentuk akta, harus ada bentuk akta otentik yang dibuat di notaris. Kesepakatan itu, karena kenapa? Kan belum ada seperti yang sekarang. Selain SP3 ada penetapan pengadilan. Kalau dulu kan harus mempunyai kekuatannya di mana? Di kesepakatan tadi yang dituangkan dalam perjanjian. Jadi kan nggak bisa diingkari dong kalau ada kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian atau dibuat di dalam akta gitu. Itu sebetulnya nggak ada perubahan. Perubahannya kan cuma di penetapan tadi. Nggak perlu berbentuk akta, tapi harus dikuatkan dengan penetapan pengadilan. Final dong di dalam persoalan. Jadi urutannya bukan berarti ajukan dulu ke pengadilan. Oh nggak ada. Dari mana dasarnya? Kan saya dibilang baca pasal 79 sampai 88. Nanti kita berdebat kalau ada yang memperdebatkan pendapat saya ini. Karena saya hafal sekali itu. Karena itu yang mereka bilang kemarin ini cacat formil. Saya nggak tahu ini masuk cacat formil apa materi loh. Nggak ada permintaan maaf katanya. Ya. Ini menarik sih ya. Apakah memang ada keharusan? Memang di KUHP itu harus ada pernyataan maaf. Tapi kan itu bukan segala-galanya. Ya. Itu kan bukan aturan yang baku. Karena kenapa saya katakan itu bukan aturan yang baku? Barangkali ini yang dimaksud dengan cacat formil kan. Karena tidak ada permintaan maaf, penyesalan, surat pernyataan maaf dan lain sebagainya, ya. Kalau kita melihat dari skema RJ yang dituangkan dalam KUHP yang baru, itu sebetulnya kata maaf itu hanya sandaran, ya, agar kedua belah pihak itu, ya, saling meminta maaf. Ini hanya sandaran hukum aja. Kalau itu nggak dilakukan bisa nggak? Sah nggak? Tetap sah. Karena di dalam KUHP itu, dalam pasal 79 sampai 88 ini, ya, itu nggak ada tulisan, ya, kalau tidak dilakukan permintaan maaf, atau kalau tidak ada surat permintaan maaf, maka RJ itu menjadi batal. Nggak ada. Gitu loh. Karena kan akhirnya bukan pernyataan maafnya yang muncul dalam RJ itu. Apa? Kesepakatannya itu. Kalau udah kesepakatan itu, saya udah singgung juga dulu. Karena kan ini mengadopsi hukum perdata barat kan, ya, berkaitan dengan kesepakatan. Karena dia ada di buku perikatan, kalau yang namanya kesepakatan atau konsensual 1338 pasalnya itu. Jadi konteksnya bukan di permintaan maaf, di kesepakatan itu tadi. Bukan maksudnya syarat utama dan tunggal gitu ya? Iya, kan saya dibilang tadi permintaan maaf itu hanya sandaran aja, ya kan? Sandaran untuk kepentingan-kepentingan dari kedua belah pihak untuk saling bisa menerima. Mungkin kan sebetulnya bukan hanya permintaan maaf di dalam KUHP itu, mengganti segala kerugian kalau memang itu ada kerugian. Pak Jokowi nggak minta. Pak Jokowi nggak minta ganti rugi. Tidak ada nggak ada minta ganti rugi, nggak ada gitu kan? Karena dia bilang kan understanding. Ya makanya kalau kita lihat seperti itu, aturan kan saya bilang kan bukan hanya permintaan maaf, mengganti rugi. Kalau memang ada kerugian dan lain sebagainya. Misalnya kan saya udah dicemarkan, udahlah saya dapat 1 M lah karena nama saya udah rusak dan lain sebagainya. Bisa dong begitu, gitu kan?
Tapi saya udah bilang tadi, itu bukan menjadi pokok di dalam persoalan penyelesaian. Itu hanya menjadi bagian atau termin-termin yang menjadi sandaran dari pasal tersebut. Gitu. Ada dan tidaknya nggak penting jadinya. Maaf, ada maaf dan tidak ada maaf, itu juga tidak menjadi penting. Karena yang penting itu kesepakatan itu tadi, gitu. Dan baca deh supaya jelas ya, jangan mengambil asumsi yang nggak jelas gitu kan. Oke, jadi soal itu juga udah banyak dibahas, tapi menarik tadi kan selama ini orang selalu memperdebatkan minta maaf atau tidak dan lain-lain. Ternyata emang intinya ya kesepakatan. Entah dia mengucapkan itu secara verbal tersurat, ya saya minta maaf bla bla bla, ya mungkin itu di case lain oke lah. Tapi kalau antara ini kayaknya aneh juga ya. Ya sekarang tapi dengan bertemu aja. Ya sekarang kan ginilah ya. Saya punya musuh ya. Terus saya melaporkan musuh saya itu. Kalau kemudian dia minta maaf, saya terima permintaan maafnya, tapi hanya secara lisan, tidak mau tertulis. Saya kebetulan punya kepentingan dalam konteks dia sakit, ya, dia memang perlu perawatan dan sebagainya. Apakah menjadi alasan formil tadi permintaan maaf? Tidak. Kalau saya rela, terus dia juga sepakat untuk apa yang saya mauin itu bisa terlaksana dan bisa terwujud, dan kesepakatan itu dituangkan, selesai. RJ bisa terjadi, ya, SP3 bisa keluar, penetapan pengadilan bisa keluar, ya. Ingat dasarnya kesepakatan tadi. Yang dipegang oleh pengadilan bukan dilihat ada maafnya nggak nih, ada ganti ruginya nggak seperti itu gitu kan. Ini tetapi kesepakatannya itu yang dibaca gitu kan. Oh iya, udah ada kesepakatan nih antara Pak Jokowi dengan Pak Egy. Ya sudah selesai. DHL. Oke. Sederhana kan? Iya. Ya. Nah, kalau menurut Om Suwadi, kenapa jadi ribut ini? Kenapa jadi begitu besar nih reaksinya? Jadi gini, kalau saya lihat, barangkali saya nggak ngerti ya awal terbentuknya kelompok ini. Yang kita tahu kan baru sekarang ini kan. Ya. Ternyata ini ada kelompok besar kan. Ya, ternyata bukan Roy Suryo aja, bukan hanya Rismon, bukan hanya Tipa, tapi juga ada Bang Egy dan teman-teman yang 5 orang ini. Jadi semua kelompok ini ada 8 orang. 8 orang. Dan yang lucunya ya, kok mereka ini seperti menganggap ini sebuah pasukan, sebuah kelompok ya, yang bermanuver untuk menjatuhkan orang. Kan menurut saya salah. Karena kenapa saya katakan seperti ini? Kan ada orang menuduh bahwa Pak Jokowi diduga ijazahnya palsu. Ada kelompok orang menuduh. Kelompok. Kalau misalnya ya dari 8 ini terus kemudian yang 2 menyadari ijazahnya Pak Jokowi ternyata benar, ternyata nggak palsu dan lain sebagainya. Terus kemudian, Pak, bagaimana kalau saya minta maaf? Boleh nggak? Atau boleh nggak kita berdamai? Saya lagi sakit nih Pak. Kan harusnya itu yang harus menjadi rumusan dari kasus ini, ya. Jadi bukan harus terus bergerombol kemana dan lain sebagainya, terus tidak lagi melihat pada parameter benar dan salahnya. Ya, ini kacau kalau udah begini. Makanya saya udah bilang, kalau memang penekanannya ke sana, berarti ini unsurnya bukan masalah hukum penghinaan, tapi memang unsurnya adalah untuk menjatuhkan legasinya Pak Jokowi. Dan baik rekan-rekan, itulah yang terjadi dalam hal isu ijazah Pak Jokowi, karena seperti yang kita ketahui bahwa ijazah ini kan sudah terbukti asli ya rekan-rekan. Lantas kenapa kok masih ribut soal ijazah, masih ribut soal keaslian, masih ribut soal keabsahan? Padahal rekan-rekan, yang perlu diketahui adalah ketika ada kelompok mempermasalahkan keaslian, kan sudah diperlihatkan itu. Keaslian ijazah sudah dibuktikan oleh UGM, ijazah asli sudah ditunjukkan dalam gelar perkara khusus. Lantas mau cari apa lagi ya rekan-rekan? Kenapa kok terus ribut ini itu, perdebatan dan lain semacamnya? Dan tentulah ada desakan-desakan warga tadi memang berharap ada statuta hukum yang jelas agar memang ini tidak terus-menerus menjadi polemik yang seolah-olah tidak berkesudahan. Maka dari itu rekan-rekan, penahanan dan
diringkusnya atau apapun itu memang diharapkan oleh sebagian besar warga kita. Maka dari itu kita memang berharap dan kita mendukung penuh pihak penyidik agar melakukan yang terbaik dalam hal ini, dalam skandal ataupun isu ini rekan-rekan.